Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrolin Horor. Dan di sini seperti biasa masih ada Bro Ayung. Iya. Bro Ayung mau cerita. Tadinya mau keceplosan, Bro. Biasa. Apa? Enggak usah, ntar aja. Bro Ayung mau cerita gitu. Jadi ya langsung aja deh, nggak usah panjang-panjang dari gue. Waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Monggo Bro Ayung. Oke, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami, dua bro ya. Tuh Bro Ayung. Iya, ini diingatkan kembali menurut kata orang, ini Ki Buyut Mangun Tapak gitu. Nggak ngomong, nungguin ya aku nih. Biarin aja, ngomongin sendiri. Ya teman-teman aja yang nyebutin ya. Oke, ini rencananya kayak kemarin kita mau ngobrolin yang horor-horor. Ya kita harapannya seserem mungkin ya kan. Iya. Nanti kenyataannya nggak terlalu serem ya. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, mohon dimaklumi gitu. Itu disengaja gitu. Disengaja ya Bi. Kenapa sih? Enggak, gue Ini jaga jarak gitu. frame-nya tuh terlalu minggir. Baik. Ini kakinya ya Bi ya. Oke, ini adalah sebuah kisah tentunya Bi. Kisah masa lalu. Kisah masa lalu masih seputar lingkunganku dulu Bi. Jadi ini tentang karena memang kadang di luar lagi banyak hujan. Terus sungai juga banyak yang meluap. Iya. Karena kayaknya gitu tema seperti itu pas buat diangkat gitu. Mumpung lagi masaknya gitu. Lagi masanya. Jadi di daerahku itu ada kali yang sering banget masuk dalam obrolan di sini ya. Itu Kali Kemiri, kali yang cukup besar. Tapi kalau kamu ke sana sekarang ini kan udah perubahannya udah drastis banget dari yang aslinya zaman dulu gitu. Kalau dulu itu lebar. Banyak kemirinya gitu ya. Banyak kemiri mungkin karena dikatakan Kali Kemiri disebut itu mungkin banyak kemiri, tapi itu zaman bahelanya. Kalau kemarin waktu itu di zaman dulu aku waktu kecil itu ya nggak ada kemiri, paling banyaknya singkong. Tapi di pas bantarannya itu pohon-pohon yang gede-gede banget. Jadi sangin gedenya pohon-pohon itu banyak yang nyampe dahannya itu ngelekor ke atas kali begitu. Biasanya waru, jowar apa aja. Dan ini yang pohon-pohon gede ya bambu segala macam biasanya dari seberang ke seberang itu nyatu jadi satu begitu. Dan di situ Jadi kayak bikin kayak lorong kayak gitu. kayak lorong, ketemunya kayak lorong. Kalinya dalam banget kan kayak sekarang. Jadi orang-orang nggak buang limbah plastik kan dulu kan jarang gitu. Jadi untuk habitat ikan itu terjaga banget Bi. Lumpurnya juga dalam. Wis pokoknya surganya ikan lah di situ. Sampai ikan duyung juga ada ya. Ya duyung ya kadang-kadang paus sperma ada di situ Bi. Ada juga. Ya enggak lah, maksudnya ikan-ikan air tawar Air gitu. tawar. Dan kebanyakan didominasi waktu itu kan sama Oh iya, ikan duyung itu kan laut ya. ya dugong, ya mermaid. Dugong Nah itu kebanyakan didominasi sama yang gede-gede ikan gabus, ikan lele begitu ya. Yang lain ya belut, ada moa dan lain-lain. Dan ini aku dulu kecil, saat itu kan masa kecilku ya SD lah sekitar nggak percontohan ini. Ngomong-ngomong percontohan. Enggak. Yang jelas belum ada, udah ada listrik saat itu. Iya. Saat itu udah ada listrik, ya kecil agak gede lah, udah SMP begitu ya. Tapi aku memang dibatasi sama orang tua, aku ikutnya sama mbah, jadi jangan terlalu banyak main. Harus belajar prihatin, dia nggarap lahan kebunnya sendiri, kebunnya orang yang nganggur, kayak kebun yang diceritain itu di ceritanya sampean itu loh. Yang punya orang satu gitu. Iya, daripada nganggur, digarap sama mbahku. Jadi ditanemin singkong, ntar hasilnya parowan lah bagi seperti hasil itu, gitu bagi ya. hasil. Terus yang di bantaran kali juga sama Bi, ditandurin itu, ditanemin singkong. Nah itu aku punya kakak, tapi dia bagian nyari rumput, ada kambing juga. Nah yang kayaknya repot-repot itu bagianku biasa, anak kecil yang lebih teraniaya kan seperti itu Bi. Kayak bari sama jawar, iya. Pokoknya kamu yang kayak gitu, yang nyiram-nyiramin. Nah, termasuk bantaran kali itu tuh jangkauannya aku. Di situ harus tak siramin pagi sebelum berangkat sekolah sama sore. Nah, ini tentu nggak mau menceritakan masalah nyiram-menyiramnya. Ini kan cerita horor Bi. Jadi ini akan menceritakan dua tokoh.
dua tokoh yang dua orang tersebut itu sangat dekat dengan mbahku. Namanya ini nama asli. Yang pertama itu namanya Abu Ammar. Yang kedua namanya Abu Suud. Itu kakak adik, Bi. Tapi orang Arab atau gimana? Orang Arab atau orang sini? enggak, orang sini. Orang sini, cuma namanya kayak Namanya kayak orang Karep-Arab. Abu Ammar sama Abu Suud. Nah. Abu Sa'ad lah seperti itu. Nah dia itu kakak adik, tapi karena udah bikin rumah sendiri-sendiri dan usianya saat itu ya sekitar 65 tahun. Sepuh ya. Udah sepuh semua. Berarti lebih sepuh dari Mbah Lu juga ya? Enggak, mbahku lebih sepuh lagi. Oh, lebih sepuh lagi ya. Dan mereka karena tadi mbahku itu disebut kayak cerita sebelumnya ada kaur pembangunan, nah jadi bau waktu itu orang pemerintah desa, mereka takzimnya di itunya apa yang lain nggak ngerti. Yang pasti mereka itu takzim sama mbahku. Takzim itu dijelasin ke semua takzim orang. itu cara gampangnya ngomong itu hormat, respect sama mbahku begitu ya. Dan Abu Ammar dia itu punya hobi itu nembak ikan, Bi. Punya hobi nembak ikan pakai pistol rakitan itu loh. Jadi dibentuk dari papan sedemikiannya, terus nanti diikat sama Pakai panah atau? pakai panah. Pakai panah. Kecis kalau orang sana ngomongnya kecis. Jadi dibikin model jepret begini nembak, dan dia kalau misalnya nembak itu targetnya ikan gabus. Targetnya ikan gabus dan Ikan gabus itu ikan kutuk ya? ikan kutub. Ya snakehead lah begitu ya. Kalau misalnya di ini itu cana itu. Sana. Nah itu ikan gabus di waktu itu yang sekarang segini itu dibilang kutub gabus. Kalau dulu di sini anakan nggak kepake, Bi. Itu gede-gede sampai sepaha begini. Kalau Semeter lah ya. iya paling nggak semeter. Kalau ada bak yang hitam, bak yang buat nyuci itu masih nekuk. Malah ketemu buntut, saking gedenya ikan itu. Dan garis-garisnya kan belang-belang begitu ya. Jadi orang cenderung hati-hati kalau bawa ikan itu nggak boleh langsung dimakan. Itu mitosnya seperti itu, harus diinepin dulu. Nanti kalau misalnya ada mimpi aneh, nah itu lepasin lagi. harus diantarin lagi. Nah kayak gitu. Nah si tadi Abu Ammar itu punya hobi itu nembak kutub. Nah dia nanti sedianya kalau misalnya dapat sebagian dijual, tapi satu itu setor ke mbahku, Bi. Sebagai tanda apa nggak ngerti. Tapi aku nggak pernah ngeliat Tanda mbahku, cinta. nggak tahu, nggak pernah lihat mbahku itu bayar atau apa, nggak ngerti. Nah kan hari-harinya istrinya kan jualan kacang goreng yang pakai ini apa namanya pasir, goreng pasir begitu ya. Sangrai. Iya dia bantuin istrinya, tapi kalau malam dia jarang di rumah, pasti adanya di pinggir kali tadi. Berburu, dia cari spot yang kelihatannya ada legokan begitu. Itu Abu Sa'adnya atau Abu Ammar? Abu Ammar. Abu Ammarnya. Dia di situ tanpa lampu sama sekali, dia pakai gerakan-gerakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini kan katanya, masa sih Pak, kamu kan kadang nanya ya, nggak pakai lampu kelihatan. Nanti kalau ikan mendekat kita pancing sama ini batu-batu kerikil kecil, seolah-olah kodok gitu, plung nanti makin dekat. Nah ini kan ada buih yang begini ya kayak obat nyamuk. Nanti kalau ada buih yang kebalikannya, berarti ada ikan gede yang mendekat. Ini pasti kebalik begitu. Nah itu udah mulai, baru aku lampunya tak nyalain kecil-kecil ya. Panggilannya begitu, panggilan kecilku ya kan. Nah terus dihajar harus. Keceplosan lo ya tadi sebenarnya. Iya nggak apa-apa, panggilan kecil ya kan. Lo ngeles gitu biar terlupakan begitu aja gitu. Betul. Tapi guling kerin lagi nih biar orang pada ini. Nah itu pasti yang dihajar pasti bagian kepala, Bi. Karena ikan itu cukup power sih, cukup kuat. Dihajar bagian kepala. Dan setiap pagi itu aku mau berangkat sekolah, mau mandi, itu kan terpisah. Kamar mandi sama rumah itu terpisah di belakang lah, di pawon itu. Dekatnya kandang kambing. Buka pintu belakang, udah pasti ada ikan gabus, Bi. Satu kalau enggak dua, itu gedenya udah segini panjangnya. Ini di sininya udah bekas. Udah mati ya? Udah mati. Itu tanpa ngomong wah atau panggilnya apa ke mbahku ya. Itu ini ikan atau apa, udah ada di situ. Naruhnya nggak tahu jam berapa. Store lah pokoknya. Dan itu nggak bikin aku bahagia, Bi. Kenapa? Karena bosen tiap hari, Bi. Tiap hari. Kalau sekarang enak ngerasain itu, dimasak apa aja, digabus pucung atau di sayur kuning atau digoreng. Kalau itu tiap hari, mbahku nggak ada bosennya, Bi, makan ikan kayak gituan. Itu katanya ininya aja bagus ya, minyaknya buat. Enggak, gue nggak tahu, gue kurang tahu masalah ikan. Oh iya, itu katanya minyaknya buat recovery, buat nutup bekas sesar. Luka gitu ya. Nah itu
Abu Amar suka setor kutuk tiap hari. Cuman bagiku ini orang berani banget yang jelas. Kali waktu itu di cerita Buncul, nggak ada sela di mana itu 5 menit nggak ada blem, pasti ada. Apalagi kali yang masih begini tangkap begini, air itu kayak harusnya arus bawah bi, diem sama sekali diem itu airnya. Itu berani banget jam-jam sekira 11 sampai subuh itu dia ada di situ. Pokoknya nangkring di salah satu pohon yang udah ngelekor. Ya paling jaraknya semeter ke air gitu. Bayanganku kalau misalnya anak kecil kan mindsetnya setan itu makan orang. Kalau ada buncul apa-apa langsung nyamber begini kan enak gitu nyaploknya. Nah itu bagi dia nggak ada. Katanya setan itu nggak ada. Ya nggak ada ya lagi. Setan itu nggak ada, nggak bakalan kayak gitu. Dalam hati kok ya wis nanti aja kalau nemuin orang aku kalau nyiramin ini singkong aja sering ada kejadian begitu. Sore sampingku sendiri bleng. Itu sampai sisi kiri sama kanan ya bantaran kali itu kena semua. Belum kayak sesuatu yang jatuh gede banget tapi nggak ada wujud. Tapi sore jam 4 pun udah sangat gelap karena ketutup begitu kan. Nah ini kok wah Abu, aku bilang nggak pernah dilihatin apa karena dia pemberani begitu ya. Nah wah Abu catatan, nah ini bukan ngungkit ya. Wah Abu kurang begitu akrab dengan Wah Saad, kakak adik tapi kurang begitu akrab. Tapi dua-duanya respek sama mbahku begitu. Nah ini kan tandurannya yang berarti tanaman yang di bantaran kali ini banyak dirawatin sama itu Wah Abu Saad gitu. Nah sering disetorin ke mbahku. Ini loh ada kayu begini. Ini misalnya pohon nangka ini berbuah walaupun banyak kan dia yang nyita duluan gitu loh. Nah ini satu ketika Abu Amar itu ditemukan sama orang. Berarti kalau dulu itu pasar yang di tempatku itu namanya kan pasar Ketembreng. Hanya paling jam 7, jam 8 udah selesai. Mereka yang jualan di pasar inti, yang pasar gede, itu harus ngelewatin itu, harus pakai oncor, pakai obor. Jalan kaki. Itu pokoknya jam-jam sebelum subuh, jam 3-an udah jalan mereka, digendong dagangannya. Itu biasanya ibu-ibu. Mereka menemukan Wah Abu Amar lagi ngeletak di dekat tiang listrik. Posisinya pingsan. Itu tiang listrik masih baru ya berarti ya? Baru banget. Listrik baru masuk. Baru masuk dan hanya beberapa rumah. Ngomong iya. Percontohannya siapa? Kan Mbah Lu itu gitu. Jadi rumah percontohan listrik pertama lah. Nah itu. Sama yang ada TV di situ kan. Iya, banyak kan mereka itu belum pada pasang listrik dan itu Abu Amar untuk kali pertama kalinya dia itu ngeletak di pinggir kali, posisinya tragis. Dia itu setengah nyungsep ada di sisi tiang listrik. Tiang listrik itu sisi jalan persis dan jalannya juga pakai masih batu-batu semua, nggak ada aspal. Nah sampingnya tiang listrik alang-alang terus kayak taludan kecil itu nyungsep begitu. Untung nggak nyelup ke air, itu bahaya kan bisa meninggal dia. Itu kelihatan kata yang berarti ibu-ibu yang mau jualan, ya jualan gedung, jualan daun begitu, pasar jauh ya pasar inti. Tadinya kirain apa gitu, kirain congat-congat kata kaki kelihatannya apa ya kayak ranting yang baru ditebang begitu, tapi kok kayak sikil katanya ada yang berani dideketin. Itu rame-rame akhirnya mereka telat gak dagang itu narik kakinya Wah Abu Amar. Wah apal karena biasa di situ dan kalau misalnya mereka lewat itu aru-aru nyapa gitu, mangkat kayak gitu, mangkat wah Bu, dikorok-korok dianuin kan supaya bangun siuman. Tapi ketika bangun katanya langsung beset lari banter banget, kenceng banget. Itu katanya kutuknya udah dapat ikan gabusnya, itu ditinggal. Akhirnya diselamatkan sama mereka ikan gabus yang baru dapat satu itu. Itu ditungguin lama nggak kemari lagi, nggak ke tempat itu lagi. Mereka akan melanjutkan perjalanan. Nah, suara kayak gitu namanya orang pasar. Biasa kan, rame ke sana sini gitu. Sampai ke telinga mbahku. Akhirnya pada hari setelah itu malam besoknya aku bangun nih malamnya habis tidur biasanya kan menemukan ikan kutub, ikan gabus di belakang rumah. Nggak ada, Kok nggak ada? Wah, beres, lauknya beda berarti. Besoknya lagi nggak ada lagi, Nah ini mbakku mulai kehilangan kan. Ini biasanya ada ikan gabus, mak ngomong sama mbakku yang perempuan. Tahu abunya
orang setor kiye katanya, nggak setor katanya, nggak setor. By the way, ikan lo kan dari gabus. kecil sering makan ikan gabus gitu kan? Betul. Enak nggak rasanya? Gue belum pernah. Enak banget. Enak ya. Rasanya kayak ikan apa ya? Yang umum. Kalau umum ya apa ya, lembut. Bandeng Ikannya kayak lembut. gitu. Hampir kayak bandeng, tapi dia kan ada duri lembut. Kalau dia enggak, kerapu lah mirip. Oh, Mirip kerapu kerapu. juga belum. Ya kalau enggak ya mirip paus lah. Ya paus, iya, paus iya. Paus itu nggak boleh bro. Oh, paus. Lumba-lumba gitu. Dulu masih apalagi boleh. itu nggak boleh. Gitu. Dulu Nggak masih boleh. Udah lanjut. Ngomong apa? Nah itu kok nggak pernah setor? Ada apa dengan Abu Ammar begitu kan? Tapi orang pasar terus Ribut, ribut iya. ngalir-ngalir sampai ke telinga mbahku berdua. Itu wes mak bilang, wis mak sama mbahku yang cewek, panggilnya mak, panggilannya aku karena aku nggak ikut orang tua kan. Itu nanti dipanggil suruh kemari begitu. Sewa abunya. So, Abu suruh kemari dipanggil. Itu dipanggil lucu-lucu datang ke situ sekitar jam 4 sore bi. Datang ke situ mukanya agak pucat kayak dia tuh merasa bersalah atau karena ngadepin peristiwa Mungkin nggak fit juga kali. nggak fit mungkin. Langsung diomongin, aku nguping sambil nonton TV itu loh, TV yang udah pakai listrik. Iya. Tak kecilin. Udah bukan aki lagi waktu itu. Iya, tak kecilin. Terus ada Pono waktu itu, Bi. Pono, no, balik no. Balik. Oh no. Nanti jajan, balik dulu dikasih jajan. Pono pulang kan. Pas sudah, mbakku duduk, aku pura-pura di kamar, ngintip. Berarti aku dengerin ini sebenarnya ada peristiwa apa gitu. Akhirnya dia ngomong, Bu, sebenarnya ada apa Bu? Mana aku tuh orang setor katanya begitu. Mana gabusnya kok nggak setor? Wah, aku kapok katanya, manggilnya Pak Bawi sih. Aku kapok aku nggak bakalan nembak lagi, udah kapok katanya apa? Lah emang kapok kenapa? Wangi kue malam itu katanya. Aku tiba-tiba merinding katanya, nggak pernah ya aku merinding. Buncul kayak mesti kata mbakku. Lah buncul pan brencel kata dia. Kalau itu biasa cemplang-cemplung nggak ada wujudnya mah nggak masalah kata dia begitu. Nah waktu itu aku biasa nangkring di warung pojokan itu todogannya jalan ini, pertigaan gang kecil. Situ kan ada warung yang lekor. Iya warung lekor itu terus kenapa? Lagi ngeker itu mau jam 3-an hampir pagi katanya. Aku udah dapat 1. Wis soli siji kenapa ora balik katanya. Udah dapat 1 kenapa nggak pulang mau buat apa? Ya lumayan. Buat sampean. Udah akhirnya. Nah itu pas nggak lama itu kok aku merinding begini ada apa ya? Biasanya blang-bleng juga aku tak pikir normal ini udah biasa di sini. Loh kok tiba-tiba aku mau habis nyalain rokok, tak umpetin biar ikan nggak takut. Ininya cekrek begini. Lah dari belakang itu kayak ada seseorang yang nungguin, Bi. Kayak ada orang ini loh. Itu di pohon waruknya. Di tanah di bantaran. Berarti di pongkornya pohon waru di situ. Kayak ada orang yang nungguin ya. Akhirnya karena dia nggak berani nengok di jam segini nggak ada orang desa nggak bakalan. Bahkan aku selama bertahun-tahun berburu ikan gabus nggak pernah ada orang yang nyamperin walaupun untuk sekedar melihat gitu loh, nggak ada. Nah ini siapa? Pasti bukan orang, merindingnya begini. Akhirnya daripada aku takut aku bilang gini, tak dehemin, dia jawab, kayak gitu doang. Tapi berat suaranya. Jenengan siapa kalau nanya dalam bahasa Jawa ya, kalau nanya itu ngadep. Kalau nanya ngadep, jangan membelakangin kayak gitu. Katanya, ini susah lagi repot, pegang senapan begitu kan. Padahal dia takut, Bi. Tapi ini lagi repot. Udah nengok ke sini, aku mau minjem sesuatu katanya dia begitu, Bi. Mau ini kan? Enggak, ntar aja nggak apa-apa. Iya, nah aku lagi megang sesuatu. Aku lagi repot, lagi megang sesuatu. Wis kalau butuh apa ngomong, gagian cepetan kata dia begitu. Mas, sampean kan ngerokok, katanya begitu, Bi. Korek. Iya, aku pinjem koreknya kata dia begitu. Lah, minjem sing angel-angel kata dia, udah dimasukin dia orang tua tapi pakai celananya jeans, Bi. Jadi itu dia angel. Sini pinjem, jangan pelit-pelit kata dia begitu, Bi. Habis itu ini kan harus muter arah, dia duduknya begitu susah dan harus ke sana juga. Sampai aja yang ke sini kata dia begitu. Aku ora bisa menek Mas katanya begitu. Aku nggak bisa yang manjat pohon, nggak bisa naik pohon.
kerepotimen sih kata dia begitu Bi. Akhirnya si ini dicangkolin, ada dahan yang dipotek begitu, dicangkolin senapannya, dia itu turun Bi, turun nemuin orang itu. Aku itu ngelihatnya di atasnya kan orang begitu ya, orang pakai bajunya hitam, kumisan tebal begini ya. Itu nyalain rokok, minjem rokok tak pinjemin. Rokoknya minta enggak kata dia gitu ya. Enggak, punya rokok sendiri, rokoknya coklat begitu, panjang, rada panjang, rokoknya coklat. Cerutu gitu lah ya. Mungkin cerutu, cetak, ora urip-urip. Katanya enggak nyala-nyala. Tangannya teles kali, itu rada gerimis Bi memang Bi. Akhirnya digosok-gosok dulu, nyala, habis nyala itu mukanya itu agak orang kan tadi kan gelap ya. Ada kebiru-biruan loh Bi. Mungkin menurutku jam itu kayak piccolo apa-apa ya. Ada kebiru-biruan terus ada pentul-pentulnya katanya. Itu dirinya kumisnya gomplong banget. Aku udah mulai deg-deg katanya, udah mulai takut ini orang apa bukan. Iseng-iseng karena dia lagi mainin korek, udah dinyalain tapi mainin korek, pal pulun masih mainin korek. Iseng-iseng tak lihat bawahnya. Itu bukan kaki Bi katanya Bi, bukan kaki. Bawahnya itu ya kaki sih tapi ada ini apa namanya ya? Iya. Ada selaput. Dia kakinya ada selaputnya. Moso kata mbakku begitu. Nah kayak gitu. Nah setelah itu ngapain lagi? Kenapa kamu pingsan? Melu aku yuk katanya begitu Bi. Ikut yuk. Ikut yuk katanya. Ikut kemana? Situ katanya begitu. Ke air, memang itu ke air, ikut ke air. Melu aku yuk. Kamu kan sering di air, sering di sini. Ikut aku yuk. Enggak mau. Dia udah mulai pucet. Tahu-tahu main beleng aja sih itu. Si makhluk tadi langsung beleng. Nah, padahal jatuhnya di pinggir, tapi jatuhnya kayak di tengahnya kali. Jadi lebar banget begitu. Lah aku saporete katanya, saporete kenceng-kencengnya aku lari. Bu kayaknya nabrak tiang listrik kata dia begitu. Nah lagi aku kok rame banget buat anak kecil ini mendebarkan tapi rame. Ini harus ngomong sama Roni. Sampono nggak usah diajak sama yang lain. Aku harus sweeping tempat itu ada apa bekasnya kan Bi. Karena musim hujan kan becek ada bekas-bekasnya. Jangan sampai ini cerita bohong gitu kan. Lagi rame-ramenya begitu. Abu Suud datang Bi. Kakaknya Abu Amar datang itu. Oh, assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Ini orang kenapa lagi menurutku ya? Aku langsung keluar, nggak pakai ngintip-ngintip lagi, langsung keluar masjid bareng sama mereka. Itu pintu langsung dibuka. Abu Suud langsung ke depan mbahku, di sampingnya Abu Amar. Tapi Abu Amar adanya di apa namanya sofa kayu, dia nggak di bawah, langsung begini. Ayo aku mau ngomong langsung begini, ampun aku paham sih itu orang sakti mandraguna katanya begitu, tolong aku jangan dihukum, aku ngerti kesalahanku, lah ini apa maning katanya, ada apa lagi ini aja laporan lucu, orang biasa main di kali diwedeni ditakut-takutin kayak gitu kok malah pingsan, ini aja nggak masuk akal, kamu ngapain? Wis pokoknya aku nyerah, aku ngerti ilmumu itu tinggi katanya. Lu ceritanya gimana? Ya aku minta maaf karena aku tuh nggak ngomong sama sampean. Aku butuh buat benerin kandang, mau nebang bambu Bi. Baru berapa kali tebangan, aku langsung mental katanya, langsung mental itu sampai ke seberang jalan loh Bi. Mentalnya kencang banget. Kan uragane ilmu ini sampean pokoknya aku nyerah, aku minta maaf. Nah mbahku ketawa geli banget ya, langsung lihat ke aku. Maksudnya lihat di sana sebenarnya ada apa, seolah-olah ngomong begitu. Aku nggak dikomandoin, langsung lari ke sana ke kali itu kan jauh Bi. Jauh ke sana tak perhatiin dari zaman itu walaupun belum ada pelajaran elektro, tapi listrik paham lah sedikitnya karena ngelihat orang masang listrik. Jangan megang ini nanti nyetrum. Ternyata si bambu yang belum dipotong itu nempel ke tiang listrik, nempel begini, jadi kesetrum. Dia kesetrum, mental, mungkin dia juga punya pegangan kan yang nggak nempel, ya apalah dia mental begitu, ngertinya mbahku saking saktinya, dia nggak bilang-bilang langsung diangkat begitu, aku ketawa, nempel itu semua nempel berapa biji, itu langsung laporan, Pak, ora sakti katanya, Mbah nggak sakti katanya. Emang aku nggak sakti kata dia begitu. Emang kenapa? Itu bambu apa waktu itu ya, bambu lah pokoknya ya. Bambunya nempel ke ini kabel listrik semua. Pantesan orang aku aja rencananya mau nyuruh orang, tapi kan orang nggak pada mau. Itu kan mau ditebang.
primen oke urusannya, pokoknya aku minta maaf. Enggak, itu listrik, bukannya kamu mental aku sakti, enggak, katanya begitu. Wis ora pokoknya sampean saktimun aku, dia tetap aja kekeh begitu. Terus pas dia baru sadar di sampingnya ada Abu Amar. Dia baru sadar, konsipan apa? Gitu sih katanya. Karena nggak pati ya, ini kan nggak sahabatan dia walaupun kangen. Konsipan apa? Bola, katanya gitu pulang satunya. Si Abu Amarnya pulang. Iya, buah-buahnya pulang. Nah itu sebelum cerita tadi, serem apa nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, itu bagus, keren. Ya, ngebayangin sih gue tempatnya. Itu lokasinya sebelah mana sih berarti kalinya? Berarti kalau dari jembatan yang biasa kamu lewat itu, ngalor 50 meteran. Oh, iya, berarti masih ya deket ya, masih. Tapi itu benar-benar beginilah kalinya, belum di. Itu kan ada dua kali, yang kecil sama yang gede. Yang gede kan, kali yang gede kan. Jadi yang di turun ke Peko, bawah tahun situ. 2000 lah di Peko, semua dibersihin. Tumbuhan sekarang itu tumbuhan baru, dulu gede banget. Iya, 2000 berarti pas gue main ke tempat lu kali ya harusnya. 2000, iya. Iya kan, kelas 2 kan dulu. Enggak, kelas 3 ya, kita sekelas. Kayaknya udah lupa, pokoknya aku lulus, aku ke Jakarta, itu dibersihin bantaran kali. Oh berarti tumbuhan sekarang tumbuhan baru semua. Tuh. Oke, terima kasih Bro Ayong atas cerita masa lalunya Abu Amar sama Abu Suud ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah. Mungkin cerita kali ini agak pendek ya Bro Ayong, nggak apa-apa, kita cepetan aja. Terima kasih kawan-kawan di rumah. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode ngobrol. Gue suka di sini gue bilangnya lapak horor, di lapak horor gue bilangnya ngobrol kayak gitu. Jadi sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.